Hai guys, berjumpa lagi di channel Cuaca Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah library Arduino yang sudah banyak dibahas orang lain sih. Namanya software serial. Software serial digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan device lain, bisa berbentuk Arduino atau modul lainnya menggunakan virtual serial. Jadi koneksinya tetap sama kayak serial biasa, jadi TX, RX, dan ground. Perlu 3 kabel itu. Nah, cara ini juga sangat ampuh digunakan untuk menyambungkan Arduino ke modul-modul lain. Jadi untuk menghemat serial, biasanya Arduino itu kan hanya punya satu serial yang Arduino Nano atau Arduino Uno ini. Nah, bagaimana caranya menggunakan serial lainnya di device ini, yaitu menggunakan virtual serial itu. Nah, virtual serial itu harus menggunakan library, yaitu software serial itu. Nah, di tutorial kali ini akan mencoba menghubungkan dua Arduino, yang Arduino Nano sebagai slave dan Arduino Uno sebagai master. Nah, yang Nano ini nanti akan menerima data dari yang Uno ini. Jadi yang Nano akan menerjemahkan apa yang diperintahkan oleh Uno. Nah, di sini kita menggunakan LED yang ada di Arduino Nano aja, tanpa perlu menggunakan LCD atau LED di luar. Seperti ini agar mudah dicoba oleh teman-teman. Langsung aja kita ke videonya. Nah, kodenya seperti ini. Yang bagian slave ini untuk Arduino Nano, kemudian yang master ini untuk Arduino Uno. Nah, fungsinya sebenarnya yang master ini dia mengirimkan karakter melalui serial port, namun di sini menggunakan serial port software serial, sehingga tidak menggunakan serial yang ada untuk koneksi ke komputer. Dan di sini dinamakan serial lain dengan pin RX-nya ditentukan, ini ditulis 2 dan yang TX-nya 3. Nah, sedangkan yang di bagian slave juga sama menggunakan pin 3 dan pin 2, namun pada koneksinya jangan lupa dibalik, yaitu RX slave nanti disambungkan ke TX master. Begitu juga sebaliknya, yang TX slave disambungkan ke RX master. Nah, di kedua program sebenarnya hampir sama. Di bagian setup ini untuk slave nya pin LED ini nanti digunakan sebagai indikator menjalankan perintah dari master. Nah, selanjutnya perintahnya adalah serial bikin baud rate-nya 9600. Itu juga dengan serial lain sama menggunakan baud rate 9600. Kemudian ditandai dengan serial pin agar membedakan. Di sini ditulis slave, kemudian yang di master ditulis master. Di bagian loop sama, kita membaca subprogram serial read, namun isi subprogramnya nanti akan berbeda. Yang di slave dia membaca serial lain, mengecek serial lain. Apabila ada karakter, nanti dituliskan membaca perintah dari serial port, kemudian dia akan mencari karakter yang dikirimkan tersebut. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di video yang sebelumnya, dicek aja, dijelaskan subprogram untuk membaca serial secara mendetail. Nah, di sini yang diambil adalah perintah atau kode perintah 1, 2, atau 3. Nah, yang
angka 1 ini untuk menghidupkan LED, ini LED pin 13. Kemudian yang perintah kedua digunakan untuk mematikan LED. Kemudian yang perintah ketiga digunakan untuk kedip selama 5 kali. Nah, isi program dari serial read di bagian slave seperti itu, cuma membaca dari serial lain. Kemudian di program yang master, dia juga sama-sama membaca serial, cuman yang dibaca adalah serial yang connect ke komputer. Dikirimkan dari serial port monitor. Nah, ini juga dituliskan mengirim perintah ke serial lain. Nah, yang dikirimkan ke serial port monitor nanti akan dibaca juga ke dalam CMD data ini. Kemudian CMD data ini nanti akan dikirimkan ke serial lain melalui perintah ini. Dan nanti yang di slave akan menerima apa yang diperintahkan. Gitu. Kita coba saja menggunakan serial port monitor. Yang master menggunakan serial port monitor dan yang slave menggunakan bantuan namanya aplikasi Termit 3,4. Nah, untuk mencoba kita reset aja yang slave, kemudian yang master. Nah, sama-sama udah mengirimkan karakter ya ini. Kita coba kita kirimkan karakter 01. Nah, ini LED-nya nyala ke 13. Kemudian karakter kedua, ya dia akan mati. Kemudian karakter 03, nah dia akan kedip. Berarti kan udah sesuai apa yang dikirimkan dan dijalankan. Nah, seperti itu detail penjelasannya. Untuk coding bisa di-download di deskripsi. Dan ini tuh sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam solusi. Misal koneksi ke Bluetooth, salah satunya itu. Koneksi ke Bluetooth itu disarankan pakai software serial karena serial HP-nya udah connect ke komputer. Juga untuk koneksi ke DF player misalnya, itu bisa menggunakan software serial. Sebenarnya untuk koneksi ke modul-modul memang disarankan kalau bisa sih pakai software serial, sehingga tidak mengganggu kinerja dari hardware serial, misal untuk transfer data ke komputer gitu. Nah, cukup sekian, semoga berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.